Oke, apa kabar kalian semua setelah PTS? Iya, semangatnya masih menyala-nyala ya. Semangatnya masih berkobar-kobar. Oh, semangat 45. Oke, baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Anak-anak ya, akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami dapat belajar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati jaringan yang kami pakai, sehingga kami dapat belajar dengan baik di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak. Apakah kalian sudah menonton atau menonton video penjelasan yang sudah Bu Guru berikan? Kita di video itu tadi membahas tentang judulnya apa? Kenampakan alam. Kenampakan alam itu apa? Betul sekali. Nah, oke, anak-anak, ciri-ciri dataran rendah, kemudian pantai itu sudah kita bahas di tema 3 kalau tidak salah. Betul tidak? Dataran tinggi itu tingginya, betul. Dataran tinggi itu tingginya harus berapa? Yang termasuk ini. Nah, tadi ada pertanyaan tuh dari temanmu. Mengapa sih di dataran tinggi itu udaranya sejuk? Kok bisa? Siapa yang bisa jawab? Apa? Mengapa ya? Charles, mengapa? Dari ketinggiannya, semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya itu semakin. Suatu daerah atau suatu kenampakan alam itu sangat mempengaruhi pekerjaan dari masyarakat yang tinggal di dalamnya, di daerah tersebut. Nah, seperti contohnya, kalau yang namanya dataran tinggi, pastilah tadi apa? Udaranya sejuk, segar gitu kan. Selain untuk lahan perkebunan, subur, karena tanahnya subur maka berkaitan dengan mata pencahariannya sebagai petani, khususnya di bidang perkebunan ya. Betul sekali, buah-buahan, sayur-sayuran ya kan. Nah, anak-anak coba, ya betul. Anak-anak coba lihat halaman 10. Ya, Bu, kita perhatikan baik-baik anak-anak. Nih, Pak Dewa memiliki sebidang tanah di wilayah puncak. Kalau yang namanya puncak itu dataran tinggi atau dataran rendah? Tinggi ya. Nah, betul sekali. Di wilayah Indonesia, Jawa Barat itu merupakan salah satu wilayah yang termasuk dataran tinggi anak-anak. Ada nggak di antara kalian yang berasal dari Jawa Barat? Atau pernah ke sana? Pernah ke sana? Nggak pernah. Ya, oke, baiklah. Nah, halaman 10 ya. Pak Dewa bekerja sebagai petani ya. Pak Dewa mengolah tanah tersebut sebagai lahan perkebunan sayur. Nah, anak-anak, kita akan mulai diskusikan. Menurut kamu, perkebunan sayur loh ya. Menurut kamu, bagaimana kondisi lingkungan alam di sekitar tempat kerja Pak Dewa? Kamu harus pikirkan kira-kira tanahnya kira-kira bagaimana ya? Suhunya bagaimana ya? Subur ya. Kemudian suhunya pasti dingin. Nah, anak-anak, tanah yang subur, suhu yang sejuk itu semuanya pemberian Tuhan dan itu termasuk sumber daya alam. Ya. Coba baca yang kedua. Sumber daya alam apa? Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan oleh Pak Dewa? Nah, apa-apa saja sumber daya alamnya? Tanah, bibit apa? Tanaman sayur. Itu kan sumber daya alam. Kemudian apa lagi? Air, apa lagi? Cahaya matahari. Dengar Bu Guru tidak? Oke, baiklah, kita lanjut ya. Jadi sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh Pak Dewa tadi, apa-apa ya, Bu Guru ulang ya. Yang dimanfaatkan oleh Pak Dewa tadi, apa yang disebut kalian tadi? Tanah yang subur, bibit-bibit tanaman, air, cahaya matahari. Ya, betul sekali. Oke, lanjut ya. Menurutmu, apakah pekerjaan Pak Dewa itu berhubungan dengan kenapa? Alasannya apa? Alasannya kok
Berhubungan, alasannya akar dari Federio. Federio. Apa sih hubungannya? Di mana sih hubungannya? Pak Dewa sebagai petani sayur ya, perkebunan sayur. Jadi antara sumber daya alam, kenampakan alam di sana ya, sebagai dataran tinggi bisa dimanfaatkan Pak Dewa membuat lahan perkebunan, yaitu perkebunan sayur. Oke, baiklah. Kita ke halaman itu ada gambar apa coba? Nomor 2 itu gambar apa? Penampakan alam yang merupakan daerah pesisir pantai ya. Kira-kira ya, sumber daya alam apa aja yang ada di daerah seperti Felicia? Apa Bu? Bukan tanya sumber daya alam apa, kok penambang pasir. Sumber daya alam apa yang Tuhan kasih di daerah seperti itu tuh, di kenampakan alam pada gambar itu. Kira-kira Tuhan kasih sumber daya alam apa di situ gitu loh. Air laut, yang jelas dong, Vincent. Mencerna ya. Penambah ikan itu pekerjaan ya. Pasir, arma, kepiting, ya kepiting. Kira-kira pekerjaan yang akan ada di tempat yang seperti itu, yang sudah ada dalam gambar itu, kira-kira jenis pekerjaannya kayak apa aja ya? Charles turunkan tangannya dulu, pekerjaan yang mungkin ada di daerah seperti pada gambar itu ya. Wilson, apa kira-kira? Wilson, nelayan. Mengapa nelayan? Alasannya, pekerjaannya betul. Alasannya apa? Florencia, pantai itu tugas dari pemandu wisata. Ibu tadi tanya, apa sih hubungannya? Apa Christian hubungannya? Ya, karena pantai itu dijadikan tempat wisata, ya kan? Karena kan Tuhan kasih sumber daya alam indah di pantai. Karena keindahannya maka pantai itu dijadikan tempat wisata, ya kan? Hubungannya dengan si pemandu wisata tadi, karena tempat itu dijadikan tempat wisata, maka ada jenis pekerjaan baru yang namanya pemandu wisata. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk yang disebutkan oleh si Vincent van der Sar, mengajak turis-turis ya, orang-orang yang berwisata ke situ untuk berkeliling, dikasih tahu, oh ini loh tempat yang ini indah, oh pergi ke sana. Kemudian memberikan informasi kepada turis-turis yang datang atau wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Bagus, hebat jawabannya ya. Penyedia layanan penyewaan, ya betul sekali ya, kayak pelampung dan lain sebagainya. Ya, oke, betul. Charles, pekerjaannya apa? Sabar Christian. Karena apa Charles? Karena apa? Kok ada petani rumput laut? Karena apa? Pengrajin mutiara. Itu pekerjaannya pengrajin mutiara. Alasannya apa, Stephen? Alasan itu keterhubungannya ya. Hubungan sumber daya alam berupa mutiara itu dari laut dengan pekerjaan sebagai pengrajin mutiara. Itu hubungannya di mana? Nantilah Christian. Mengapa penambang pasir? Karena apa? Banyak pasirnya kan? Ya iya, itulah keterhubungannya. Itu hubungannya anak-anak. Karena di pantai tadi kan kamu bilang ada banyak pasir, berarti ada pekerjaan penambang pasir, kan begitu kan? Nah sekarang Christian, apa Christian? Beda loh ya, kelapa yang ada di pantai-pantai itu dengan kelapa sawit beda loh ya. Buahnya aja beda. Oke. Arma, petani garam. Apa hubungannya dengan sumber daya alam yang ada di situ tadi dengan petani garam? Betul ya. Jadi kan di laut itu ada air laut mengandung garam, Bu. Betul sekali ya. Jadi ada petani garam. Oke, hebat-hebat semuanya ya. Betul sekali. Nah, itu kalian harus tahu ya anak-anak ya, keterkaitan antara sumber daya alam dengan pekerjaannya. Nah, seperti di kita nih, kita agak sedikit beralih ya.
setiap usaha suatu usaha ekonomi ya, itu pasti saling berhubungan jenis pekerjaannya. Contohnya, ketika kamu pergi ke sekolah, ada siapa-siapa aja di sekolah itu. Kamu pergi ke sekolah, ada apa? Ada siapa aja? Ada pekerjaan apa? Pengajar, disebut guru, ya. Bukan belajar, pengajar. Ya, petugas kebersihan, ya pengajar, satpam, ya ada satpam. Ada siapa lagi? Ya, petugas keamanan satpam. Terus ada apa lagi? Ya, ada bendahara. Oke, ribet sekali itu. Oke, sekarang buka halaman 13. Halaman 13, itu suara siapa? Ibu nggak tahu ya. Ibu cek dulu, itu suara siapa yang terbuka mic-nya. 13. Oke, sudah ketemu halaman 13? Sekarang coba kamu kerjakan nomor 7. Nomor 7 itu ada ABC loh ya. Silahkan dikerjakan nomor 7, cepat. 5 menit ya. Sudah? 5 menit ya. Mudah banget itu. No, nggak mesti harus pakai penggaris, tapi jangan kamu coret-coret ya. Bu Guru akan tunggu ya jawabannya ya. Oh, ditarik garisnya ya. Ya. Bisa di mana-mananya, bisa di kolom-kolom yang lain, anak-anak, bisa di kolom-kolom yang lain. Yang B itu konveksi ya. Yang B itu gambar konveksi. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Bu Guru akan tunggu. Bu Guru kasih waktu kamu nomor berapa? Benar-benar. Oke. Bu Guru akan tunggu kalian untuk kita jawab sama-sama.